Di antara manusia ada yang dihisap dengan sangat teliti, ada yang dengan cepat, dan ada pula yang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam beberapa kesempatan, beliau bersabda bahwa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu antara lain ada Setelah itu tibalah saatnya bagi Allah untuk menghisap, memperhitungkan amal seluruh makhluk. Allah mewahyukan waji'a bin nabiyyin wasyuhada, dan didatangkan para nabi dan saksi. Waji'a rabbuka wal malaku saffan saffa, waji'a yawma idin bi jahannama yawma idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan datanglah Tuhanmu sedang para malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi baginya. Neraka diletakkan di sebelah kiri arsy dan surga di sebelah kanannya. Allah mewahyukan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Mereka adalah 8 malaikat yang pertama kali tiba. Setelah itu Jibril, kemudian Mikail dan Israfil. Setelah kedatangan mereka, barulah hisab dilaksanakan dengan sangat teliti. Allah Ta'ala mewahyukan wallahu sari'ul hisab, dan sesungguhnya Allah memiliki perhitungan yang sangat cepat. Di antara manusia ada yang dihisab dengan sangat teliti, ada yang dengan cepat, dan ada pula yang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam beberapa kesempatan, beliau bersabda bahwa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu antara lain adalah al-mutawakkilin, orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidupnya ini tawakal kepada Allah. Dan itu tawakal memerlukan penjelasan yang luas, macam apa tawakalnya. Yang kedua, Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu masuk surga bighairi hisab, tanpa ada hisab, tanpa ada dihitung-hitung, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan, langsung. Termasuk pula almar'atul muti'ah li zawjiha, perempuan yang bakti bagi suaminya. Perempuan yang bakti kepada suaminya pun masuk surga langsung bighairi hisab. Wal barli walidayhi, anak yang bakti kepada orang tuanya, itu pun masuk surganya bighairi hisab. Ya pun bisa orangnya itu kada kau penyembah, orangnya kada penyembah yang nanti lawan kuitan bakti kayak apa, kada kawa orang bakti lawan kuitan itu masih penyembah yang orangnya. Inya bakti lawan kuitan, cuma orangnya itu makan riba kayak apa, kada kawa orang yang bakti lawan kuitan kada akan makan riba. Bakti kepada orang tua, bakti kepada suami, artinya adalah mengutamakan kepentingan, mengutamakan kenyamanan laki daripada kenyamanan seorang, mengutamakan kenyamanan kepentingan orang tua daripada kenyamanan kepentingan seorang. Itu ngarannya adalah bakti. Yang penting
kejahatan nyaman. Seorang nomor 2. Enam utama laki nyaman. Seorang kayak apakah? Itu bakti. Malih itu. Makanya masuk surga langsung tanpa dihisap lagi. Hadis Rasulullah lagi mengatakan orang-orang yang masuk surga langsung itu bighairi hisab itu adalah orang-orang yang mulazamah qiyamul lail, orang-orang yang selalu bangun tengah malam beribadah kepada Allah. Ini pun masuk surganya langsung bighairi hisab. Sama kalau halnya ada pertanyaan kayak apa orangnya itu makan riba tapi ingat qiyamul lail kadakawa. Orang yang makan riba dijamin kadakawa rutin bangun malam. Kayak apa yang bangun malam tapi orang itu mau pendusta, orang pendusta kada akan bisa bangun tengah malam terus menerus, paling balang kambingan. Itu Rasulullah sudah menjelaskan dalam satu hadis bahwa orang yang rutin mulazamah bangun malam itu kada terhimpun dengan yang jahat. Antara dua, bila kada manang baiknya, manang jahatnya. Misalnya orang ini penjudi, inya beribadah malam. Antara dua kayaknya, bila kada judinya nang ampe, bangun malamnya nang ampe. Mau gabung dua kada mau. Orang gawiannya mencuntan mencuri, bangun malam beribadah, kada kawat gabung lawas juga itu ada nang kalah. Bilanya bangun malamnya manang, ini ampih jadi pencuri. Bangun malamnya kalah, bebangat pencurinya. Kada mau tahimpun antara qiyamul lail dengan kejahatan. Dalam satu hadis disebutkan bahwa dihalau manusia dalam satu lapangan yang rata. Kemudian dipanggil di situ, hendaklah bangkit orang-orang yang selalu beribadah di malam hari, di tengah malam. Maka bangkitlah sedikit orang. Di padang mahsyar kan miliaran manusianya. Jadi berkenan 100 juta masih sedikit ngarannya. Karena dibanding berpemiliar penduduk mulai zaman Adam sampai kiamat kan kumpul di padang mahsyar. Siapa yang selalu bangun tengah malam berdiri dan masuk surga langsung bighairi hisab, tanpa hisab. Jadi qiyamul lail ini nang rutin nang dimaksud itu. Lain seminggu sekali, lain nang Jumat hanya tahajud itu lain, kurang itu makruh. Menentukan malam Jumat sembilan tahajud ke malam Jumat tahajud, malam lain kada, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita rutin bangun malam, kalau kita sakit, kalau kita kada bangun malam karena sakit, tetap kita dicatat sebagai orang yang bangun malam. Kenapa? Karena Tuhan tahu andai kata ingin istirahat, ini pasti bangun malam. Berhubungnya garing lalu kada. Nah, sudah tuha, uzur sudah tuha, kada kau lagi bangun tengah malam, sudah kada kau lagi. Tapi waktu mudanya ini selalu rutin bangun malam. Nah, jadi walaupun ini tuha, tetap dicatat tiap malamnya sebagai orang yang qiyamul lail. Kalau kita balang kambingan, kada dicatat. Karena Tuhan tahu itu kan duitnya sigar dia balang kambingan garing bulangan begini kada. Nah, kalau orang yang lagi sigar selalu bangun malam inya garing, tetap dicatat oleh Allah sebagai pahala qiyamul lail, masuk surga bighairi hisab. Rasulullah menyatakan lagi orang-orang yang masuk surga bighairi hisab itu adalah alladzina la tulhihim tijarah an dzikrillah, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh usahanya untuk mengingat Allah. Ini berusaha, tapi usahanya itu kadang mengganggu dia, kadang menghalangi dia zikrullah. Maksudnya
Inya berusaha kepada Allah, cuma usahanya ini kada keluar daripada jalur yang diatur oleh Allah. Satu, oh ini haram, kada mau. Ini kada jujur, kada mau. Ini berusaha, usahanya lurus sesuai petunjuk Allah. Yang kedua, kada ketinggalan sesuatu yang fardu atau sesuatu yang sunnah Rasul karena urusan dagangannya. Berdagang sampai zuhur, istirahat sembahyang zuhur berjamaah kalau laki-laki. Kalau bini-bini gak usah, umpamanya ada apa-apa. Buka lagi sampai zuhur, asar orang azan tutup, bayang asar berjamaah. Nah macam itu aja, dagangannya lurus, lawan zikrullahnya kada lalai. Ini orang pun masuk surga juga dia bairi hisab tanpa hisab.